Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dapat saya kabarkan kepada kawan-kawan bahwa tadi saya sudah menghubungi salah seorang peserta demo hari ini di BP Batam. Tentu saja demo tentang Save Rempang, tentang masalah Rempang intinya. Jadi dari laporan atau kabar dari kawan-kawan kita bahwa hari ini telah ditahan 20 orang peserta demo atau mungkin lebih, dan itu tentunya akan menjadi urusan kita bersama, khususnya bagi kawan-kawan yang bertekad, berkeinginan, berazam untuk sama-sama memperjuangkan Rempang. Dan adapun demo pada hari ini tadi itu dikomandoi atau digalang oleh Laskar Pembela Marwah Melayu. Itu info yang saya dapatkan pada menjelang siang tadi. Saya jam 7 mungkin saya terlalu pagi datang ke sana, masih sepi. Tapi menjelang siang baru saya mendapat informasi bahwa hari ini yang demo bukan Aliansi Pemuda Melayu, tetapi Laskar Pembela Marwah Melayu, yang juga saya kabarkan kepada kawan-kawan, kepada saudara-saudara, kepada siapapun bahwa demo menyampaikan aspirasi masyarakat hari ini untuk memperjuangkan Rempang tidak hanya dilakukan atau tidak hanya diikuti oleh masyarakat Rempang itu sendiri, melainkan hari ini yang sebagaimana saya mendapatkan kabar dan juga ada kawan-kawan yang menyampaikan kepada saya bahwa ada peserta-peserta yang datang bahkan dari Tanjung Pinang, dari Karimun, dari Jambi, ada juga yang dari Kalimantan, dan mungkin masih ada yang tak dapat saya sebut dan tidak saya ketahui. Karena itu kepada kawan-kawan diucapkan tahniah dan semoga tetap bersemangat dalam perjuangan membela hak masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara kita yang di Rempang sana, bagaimana hak-hak mereka tidak ditindas oleh negara. Adapun kawan-kawan kita yang sudah ditahan, tentu saja karena ya melakukan anarkisme ya. Sebagaimana juga videonya juga saya ikut juga share, dan situ ada anarkisme. Ya, itulah yang menjadi alasan aparat menahan mereka. Dan tentunya kita sebagai bagian juga, walaupun mungkin kita tidak turun ke lapangan tadi, tetapi kita atau saya merasa bagian juga, maka kita akan berpikir bagaimana dan berusaha bagaimana kawan-kawan kita yang ditahan tersebut dapat segera dibebaskan. Ya, anarkisme kalau kita baca di Google, anarkisme itu adalah filsafat politik, sambil hafal-hafal ya, filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara. Nah, itu dia anarkisme itu. Ada isme, berarti ada aliran pikiran gitu kan. Anarkisme adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara. Jadi anarkisme itu dikatakan orang berbuat anarkisme itu orang-orang anarkis yang berbuat melanggar aturan, nah gitu dia kan, tanpa negara, masyarakat tanpa negara, tanpa aturan. Nah, itu apanya tuh kan? Oke, masyarakat yang demo-demo ya sedikit banyak kadang melakukan anarkisme, ya kan, melanggar aturan ya kan. Nah, tanpa negara, tak mau tahu dia apa yang diatur oleh negara ini, tak mau tahu juga. Oke, itulah kadang-kadang terjadi di demo-demo itu. Dan kadang-kadang memang para penguasa yang peka badak itu memang kalau tidak anarkis mereka aja, anggap sepele terus gitu kan. Itu pula satu sisi apanya itu, sisi apa mungkin kita katakan sisi remang-remangnya atau sisi gelapnya juga kan. Tetapi kalau kita tadi merujuk ke definisi tadi, anarkisme adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara. Negara sendiri bagaimana? Negara sendiri, penguasa. Negara itu tadi kita tafsirkan atau kita interpretasi sebagai aturan. Masyarakat yang tak mau ikut aturan, tanpa aturan gitu kan, tanpa negara, tak mau tahu dengan aturan.
Nah, sekarang negara sendiri bagaimana? Negara ini sekarang kita tafsirkan atau kita interpretasi sebagai penguasa, sebagai pemerintah. Nah, pemerintah sendiri ya kadang-kadang juga, ya bukan kadang-kadang lagi, seringkali juga tidak ikut aturan juga. Bahkan walaupun kadang-kadang dia sendiri yang buat aturan, dia sendiri yang melanggar, berarti anarkisme juga. Negara sendiri juga mengajarkan atau melakukan anarkisme. Jadi anarkisme itu ketika dilakukan oleh negara sendiri, mestinya lebih lebih jahat lagi daripada anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat atau yang cuma sekedar sebagai pendemo lempar-lempar batu itu. Karena kalau anarkisme yang dilakukan oleh penguasa, oleh negara, itu bukan hanya batu yang dilempar, pulau dilempar ke luar negeri, terjual pulau. Sekali lempar itu dahsyat, bukan batu kerikil. Satu pulau terlempar keluar dari negara ini, misalnya kan, jual ke asing misalnya. Gunung dilempar ke asing gitu kan, demi kepentingan asing misalnya, atau bahkan demi kepentingan investor belaga misalnya, dan sekaligus menzalimi masyarakat. Jadi anarkisme itu sendiri ya kadang-kadang justru negara itu sendiri yang lebih anarkis daripada ya masyarakat yang cuma demo-demo lempar batu, kena kaca jendela gitu kan. Dan mereka ditangkap-tangkapin, ditahan. Ya itulah realitasnya. Ya tak bisa juga kita katakan ya masyarakat itu memang boleh-boleh aja lempar-lempar gitu. Tidak bisa juga. Ya tapi ya kita bisa menimbang-nimbangkan gitu, bisa melihat kenyataan bahwa apa yang dituntut oleh masyarakat dalam demo-demo mereka adalah karena adanya anarkisme dari negara itu sendiri yang melanggar undang-undang, kebijakan-kebijakannya yang justru melanggar undang-undang, aturannya juga kadang tidak jelas. Misalnya seperti inilah yang keadaan sekarang ini, Rempang ini. Pemerintah pura-pura bodoh gitu kan, pura-pura bego, pura-pura lupa bahwa di sana ada manusia yang sudah lama, ada orang di sana, ada undang-undang yang melindungi mereka. Katakanlah undang-undang pokok agraria salah satunya. Tetapi pemerintah begitu serakah, begitu arogan, menganggap mereka tidak ada, bahkan menganggap mereka menyerobot lahan negara. Dari pusat sampailah ke daerah. Lebih-lebih lagi pemerintah daerah ini yang hari-hari justru mestinya lebih paham tentang masyarakatnya, pura-pura bodoh semua. Mereka melanggar aturan yang ada juga. Mereka anarkis. Karena itu kepada aparat, kalau yang lempar-lempar batu itu tangkapin juga tuh oknum-oknum pemerintah itu. Terpaksa kita katakan oknum-oknum pemerintah, karena ya mereka bertindak tidak lagi atas landasan hukum yang benar. Walaupun mereka karena mereka berkuasa, mereka ya dengan leluasa menggunakan nama negara, atas nama pemerintah, atas nama menteri, atas nama wali kota, gubernur, ya karena mereka berkuasa. Padahal yang mereka lakukan anarkisme, yaitu tadi menganjurkan masyarakat tanpa negara. Jadi kita nih yang terjadi dengan adanya seperti ini saling anarkisme lah. Kalau masyarakat kan anarkisme kecil-kecilan lah, lempar batu gitu. Sementara pemerintah atau penguasa anarkisme yang dahsyat sekali. Jual pulau, jual ini hanya untuk kepentingan asing misalnya kan. Bagaimana aparat? Silakan tangkapin oknum-oknum pemerintah juga yang anarkis karena tidak mengikuti atau tidak taat aturan. Bertindak tanpa negara juga. Negara hanya dijadikan topeng, pura-pura bodoh. Apalagi mengenai Rempang ini. Dari kemarin-kemarin dalam 1 bulan terakhir ini, hampir semuanya itu dari mulai pemerintah pusat bicara tentang 2001, 2002, 2004. Kalau para pakar hukum silakan
ya kalau punya waktulah. Karena kami tak punya uang untuk membayar saudara-saudara yang pakar-pakar hukum. Silakan aja dokumen-dokumen dari 2001 itu dibedah, dilihat ada hubungan nggak dengan yang sekarang ini. Ketika pemerintah, bahkan saya baca di satu berita online, mudah-mudahan nanti saya bisa share lagi, tahunnya 2017, Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa Rempang itu secara keseluruhan adalah lahan milik negara. Karena Pak Jokowi tidak menerima laporan atau informasi yang utuh tentang Pulau Rempang itu. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Jokowinya, tetapi itulah karena informasi yang sampai kepada Pak Jokowi misalnya tidak utuh. Dan itulah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Wali Kota Batam. Wali Kota Batam ini harus bertanggung jawab mengenai itu semuanya, mengenai informasi. Bagaimanapun, walaupun hari ini dikatakan ini kebijakan pusat, pusat pasti menanyakan ke daerah-daerah. Aspirasi dari daerah yang menjadi kemudian oleh pusat dibuatlah kebijakan oleh pusat. Karena itu saya tidak berhenti-berhenti mengatakan bahwa ini adalah harus dipertanggungjawabkan oleh Wali Kota Batam. Wali Kota Batam sebagai pemimpin daerah yang sekaligus Wali Kota Batam itulah yang harus mengurus rakyat ini, yang harus tahu rakyatnya ini bagaimana. Di sana pulau apa, ada rakyat atau tidak, di sana ini ada. Ya kan mereka kan punya KTP, ada semua tuh di dinas pendudukan, tinggal ini semuanya. Di sana juga di Sembulang itu, kalau saya nggak lupa, situ ada kantor camat kok, sudah lama di sana itu. Kalau Wali Kota Batam sendiri tidak menganggap mereka itu sebagai masyarakat yang sudah lama, nggak mungkin Wali Kota bikin kantor camat di sana, ada lagi kantor apa lagi. Karena itu aktor utama daripada katakanlah kisruh ini, bahkan untuk proyek strategis nasional itu ada Wali Kota Batam. Walaupun dikatakan ini kebijakan pusat, tetap daerah, Wali Kota Batam, pemimpin daerahnya yang memberi masukan kepada pusat. Apalagi dengan adanya undang-undang apa itu, otonomi daerah, itu pasti undang-undang otonomi daerah itu punya andil, punya kuasa, punya kekuatan dalam kebijakan pemerintah daerah. Ya karena itu saya hanya memberi masukan kepada kawan-kawan itu dari kemarin. Kalau mau demo, demonya ke wali kota. Dalam hal ini demo adalah demo, ya demo kan sah-sah saja. Demonya itu ke wali kota, baru connect, baru dia ini masyarakat ini berhubungan dengan pemimpinnya langsung. Tapi ya saya tidak juga mengatakan salah kalau ke BP Batam. Maksudnya kalau BP Batam tidak begitu ini. Karena BP Batam itu pengusaha, yang di demo pengusaha tahunya cuma duit. Jadi masih ada, ya sangat terbuka peluang. Mau besok lagi demo, silakan aja yang mau demo. Saya pun tadi karena salah informasi saja kan istilahnya, ya paling tidak ikut meramaikan gitu kan. Demo itu biasa aja, hak masyarakat. Mengajak orang untuk demo itu bukan kriminal. Soal nanti terjadi anarkisme di dalam demo itu kan bukan bagian dari rencana. Itu itu eskalasi atau realitas yang terjadi. Dan tetapi bagaimanapun ya sebagai mungkin nanti ada koordinatornya, ya akan bertanggung jawab bagaimana kawan-kawan kita yang ditahan itu perlu atau harus diusahakan oleh para koordinator itu untuk bagaimana mereka segera dibebaskan. Dan ya di satu sisi walaupun bagi saya demo itu bukanlah intinya daripada perjuangan yang kita katakan perjuangan kampung tua ini, tetapi memang ya untuk katakanlah menyuarakan aspirasi masyarakat, ya juga identik memang dengan demo itu. Karena kadang-kadang pemerintah atau penguasa ini memang peka badak, peka, tak mau dengar. Apalagi kalau anggota-anggota dewan di daerah tersebut di mana aja sudah juga peka badak juga. Seperti yang sekarang ini juga lah di Batam ini kan.
anggota dewan ya bagian dari skenario juga. Ya karena mereka mengetuk, mereka lah yang memproduksi yang namanya perda itu. Nah, perda dalam kaitan ini walaupun mungkin tidak ada dibunyikan secara detail, itu tetap berlandaskan ke perda itu, Perda 2020, 2041. Nah, jadi memang masyarakat yang mau memprotes masih ada beberapa institusi yang bisa didatangi untuk di demo. Wali kota, DPRD Kepri juga, gubernur. Nah, ya karena kita memang mau mereka ini selain mendengar, juga mereka dengan jabatan yang ada pada mereka, yaitu amanat dari rakyat, dapat menggunakan atau mengemban jabatan tersebut untuk menyuarakan juga aspirasi rakyat ini. Yang ya sebelum ini kan mereka yang ini harusnya bertanggung jawab, karena mereka lah yang memproduksi informasi untuk disampaikan ke pusat, sehingga pusat membuat kebijakan yang disebutlah kebijakan pusat. Nah, jadi bolak-balik begitu. Nah, karena itulah di satu sisi tetap saja pemerintah daerah ini, pemerintah yang lebih dekat kepada TKP suatu masalah, itulah yang harus lebih bertanggung jawab. Makanya dalam kasus Rempang ini yang harus menjadi penanggung jawabnya, yang harus bertanggung jawab, yang lebih harus bertanggung jawab adalah Wali Kota Batam. Dan tidak usah ngeles. Ini adalah kebijakan yang tahun 2004, tahun dulu. Silakan bongkar-bongkar dokumennya, keluarkan semua dokumennya. Ada hubungan atau tidak dengan kebijakan Anda sekarang ini? Silakan. Mungkin masih banyak yang hidup, tokoh-tokoh yang ada di tahun 2004 itu. Silakan bersuara juga. Ada adalah disebut Sudinya Kadir, adalah disebut Sudu Tabai Iskandar. Alhamdulillah orang tua kita tersebut masih hidup. Silakan orang tua tersebut bercakap, menyampaikan statementnya. Nah, karena nama-nama Anda disebut-sebut. Silakan. Dan silakan para pejuang-pejuang kepentingan rakyat ini, hak-hak masyarakat ini, marilah kita bersatu dan selalu bersilaturahim dalam keadaan atau melalui media apapun, supaya jangan sampai terjadi kisruh juga di antara sesama yang sedang bergerak, berjuang atau menyampaikan aspirasi masyarakat dalam keadaan yang tidak berdaya gitu kan, dan dengan ya sukarela. Ya, karena itu kita juga saling mendoakanlah supaya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum.